Bismillah, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 11. Soal nomor 11, Kak Fatah melakukan perjalanan dari kota X ke kota Y. Dapat ditempuh dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 48 menit. 60 km per jam selama 48 menit. Kemudian, jika Kak Fatah hanya menggunakan kecepatan rata-rata 40 km per jam, ia akan sampai di kota Y setelah, kalau kecepatannya diturunkan, kira-kira waktunya lebih lama apa lebih sebentar? Tentunya lebih lama ya. Jadinya satunya turun, satunya naik. Makin lama soalnya ya. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau berbalik nilai kali lurus ya triknya ya. Berarti kita punya X sama dengan 60 dikali 48 per 40. Berarti di sini kita punya 60 dan 40 sama-sama dibagi 20. Berarti di sini kita punya 3. Di sini kita punya 2. Nah, kemudian 48 dan 2 sama-sama dibagi dengan 2. Dapat 1 ya. Kemudian yang ini 48 bagi 2 berarti 24. Nah, tinggal kalikan 24 kali 3 bagi 1. Berarti 4 kali 3, 12, 1, 72. Ya, 72 apa? 72 menit ya. 72 menit, karena pilihannya tidak ada 72 menit, berarti kita ubah menjadi jam. Ya. 1 menit itu kan 1 menit. 1 jam itu kan 60 menit, ya kan? Berarti kita ambil 60 menitnya. 72 dikurangi 60. Ya, ini triknya aja. Kita ubah dalam bentuk jam. Berarti 72 kurangi 60. Berarti sisanya 12 menit ya maksudnya ya. 12 menit. Berarti 60 menitnya tadi kan udah jadi 1 jam. Berarti 72 menit itu adalah 1 jam. Sisanya 12 menit. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 12. Jika 7 kg beras itu harganya 56.000, 7 kg harganya 56.000. Kemudian 4 kg beras, berapa harganya? Oke. Kalau semakin sedikit beras yang dibeli, berarti harga yang harus dibayarkan semakin kecil juga, gitu ya. Berarti ini perbandingan senilai. Berarti kali silang. Ya, triknya kali silang. 7/4 sama dengan 56.000 per X. Nah, kali silang 7 kali X. Kemudian 56.000-nya kita kalikan dengan 4. Berarti sini kita punya 7X sama dengan, di sini kita punya 6 kali 4, 24. 2 berarti 224.000. Gitu ya. Nah, 224.000-nya kita bagi dengan 7 berarti untuk nyari X-nya. X sama dengan 224.000 dibagi 7. Berarti hasilnya adalah 32.000. Berarti harga yang harus dibayarkan untuk 4 kg beras sejenis adalah yang A, 32.000. Lanjut soal nomor 13. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Pak Zain akan selesai dalam waktu 7 hari. Pak Zain itu mengerjakannya dalam waktu 7 hari. 7 hari. Kemudian, bila dikerjakan oleh Pak Husen, itu adalah 14 hari. Kemudian, kalau dikerjakan oleh Pak Asep, kita punya 28 hari baru selesai, gitu ya. Apabila mereka bertiga bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu. Nah, kita cari dulu dalam 1 harinya itu mereka menyelesaikan berapa pekerjaan sih, gitu ya. 1 hari itu berarti 1/7 ya. 1/7 pekerjaan. Ya, karena ketika dalam waktu 7 hari, dia selesai nih 7/7 pekerjaan gitu. Jadi, 1 harinya adalah 7/7.
1/7 maksudnya, 1/7 pekerjaan. Nah ya, ini 1/7 pekerjaan. Kemudian, yang Pak Husen, berarti satu harinya adalah 1/14 pekerjaan. Dan untuk Pak Asep, satu harinya itu adalah 1/28 pekerjaan. Nah, kalau sudah, kita cari berapa hari ketika mereka bekerja bersama-sama itu bisa selesai pekerjaannya. Nah, berarti di sini kita tinggal jumlahkan saja dalam satu harinya itu mereka bisa mengerjakan berapa kalau misalnya bekerja bersama-sama. Ketiganya bekerja sama. Berarti kita punya satu harinya itu, tinggal jumlahkan saja ya semuanya. 1/7 ditambah 1/14 ditambah 1/28. Cari KPK-nya, boleh cari KPK-nya atau lihat kelipatannya ya. Di sini kan 7 itu kalau dicari kelipatannya nanti akan bertemu dengan angka 28. 14 kalau dicari kelipatannya nanti ketemu sama angka 28 juga. Berarti ini per 28. Ini karena sudah per 28 berarti di sini tetap 1. Kemudian yang ini 28 dibagi 14 itu 2, 2 kali 1 itu 2. 28 dibagi 7 itu 4, 4 kali 1 adalah 4. Ya, jadi intinya di sini penyamakan penyebut. Oke, 4 tambah 2 tambah 1, 7. Ya, 7/28. Berarti kita punya 7 bagi 7 itu 1, 28 bagi 7 itu 4. Ya, disederhanakan. Berarti satu pekerjaannya secara keseluruhan itu dapat diselesaikan dalam waktu, udah balik aja nih, jadinya 1/4. Kalau nyari pekerjaan berarti 4/1. Jadinya 4 hari selesainya ya, ketika mereka bekerja bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 14. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 2 orang profesional akan selesai dalam waktu 10 hari. Ya. Di sini kita punya 2 orang profesional. Itu 10 hari selesainya ya. Kemudian kita punya lagi ada kalau 5 orang non-profesional yang bekerja itu selesai dalam waktu 10 hari. Nah, ini sama-sama 10 hari ya, tapi beda orangnya. Kalau 2 orang profesional bekerja, selesai 10 hari, tapi kalau 5 orang non-profesional, selesai juga dalam waktu 10 hari. Banyaknya orang beda. Nah, kemudian kita harus cari dulu nih, ketika 1 orang profesional yang bekerja dan 1 orang non-profesional yang bekerja itu, berapa pekerjaan yang bisa mereka selesaikan, gitu ya. Jadi di sini kita cari dulu, kalau 2 orang profesional, berarti kan 1/10 pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 harinya. Kemudian kalau 1 orang profesional, ini 1 hari ya, 1 hari. Nah, ini dalam 1 hari. Nah, berarti kalau 1 orang profesional, tinggal kita apakan? Tinggal kita bagi 2, ya. Kalau dibagi 2 berarti sama aja dikali dengan 1/2. Berarti kita punya 1/20 pekerjaan. Nah, gini. Kemudian, kalau 5 orang non-profesional, 5 orang non-profesional
satu harinya itu bisa menyelesaikan 1/10 pekerjaan. Kemudian, kalau satu orang non-profesional, satu harinya itu bisa menyelesaikan 1/50, ya kan dibagi 5, 1/10 dibagi 5. Berarti 1/50 pekerjaan. Nah, kalau sudah, di sini kan yang ditanya jika pekerjaan itu dikerjakan oleh 3 profesional dan 5 orang non-profesional, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu berapa hari, gitu ya. Berarti kita cari, kalau ada 3 profesional yang bekerja, ditambah 5 non-profesional. Nah, berarti kita punya 3 dikali 1 profesional tadi 1/20, ya kan? Kemudian, kalau yang non-profesional tadi, dia 1/50, ya kan? Berarti tinggal dikalikan 1/50. Nah, gini. Ya. Kemudian, kalikan berarti kita punya 3/20 ditambah 5/50, gitu ya. Nah, kalau sudah, samakan penyebut. Berarti kan bisa kita ubah menjadi 100 gitu ya. 20 sama 50. Ini kita ubah jadi per 100. Ya. 100 bagi 50 dapatnya 2. 2 kali 5 hasilnya 10. 100 bagi 20 hasilnya 5. 5 kali 3, 15. Berarti kita punya hasilnya adalah 25/100. Ya. 25/100 ini adalah apa tadi ayo? Satu harinya, ya, pekerjaan yang dalam satu hari itu dapat dikerjakan. Berarti kita nyari banyak harinya yang bisa diselesaikan, ya, ketika mereka bekerja bersama antara 3 profesional dan 5 non-profesional, berarti satu pekerjaannya akan selesai dalam waktu 100/25 hari. Atau hasilnya adalah 4 hari. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 15. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. 72 hari itu butuh 24 orang. Kemudian setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Setelah dikerjakan 30 hari, berarti 72 dikurangi 30. Berapa tuh? 7 kurangi 2, 7 kurangi 2, 7 kurangi 3 itu 4 ya, berarti masih 42 hari lagi. 42 hari lagi itu, kita kan masih butuh 24 orang juga, ya kan? Karena dia masih normal nih kerjanya, udah dikerjain 30 hari. Nah, sisanya itu pasti 42 hari itu kalau normal itu dikerjakan juga oleh 24 orang. Gitu. Tapi di sini nggak normal. Nggak normalnya gimana? Ternyata dihentikan selama 6 hari. Berarti dari 42 hari tadi dikurangkan lagi dengan 6. Berarti kalau dikurangkan 6 tinggal 36 hari, ya kan? Nah, 36 hari ini butuh berapa tambahan? Tambahan ya, dari garis bawah tambahan pekerjanya gitu. Berarti kita cari dulu total pekerja selama 36 hari ini. Nah, yang dipakai yang mana? Nah, yang dipakai yang 2 ini. Nah, yang atas nggak usah dipakai lagi. Jadi perbandingannya pakai yang ini. Berarti kalau harinya semakin sedikit, berarti butuh orangnya tambah banyak ya kan? Karena di sini butuh tambahan pekerja. Berarti perbandingan berbalik nilai. Oke, biar mudah ngingetnya. Yang tentang pekerja-pekerja ini dia berbalik nilai gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya 42. Oke, berbalik nilai berarti langsung kalian lurus aja deh. X sama dengan 42-nya kali dengan 24 dibagi dengan 36. 42 kali 24 dibagi 36. Oke.
42 dan 36 sama-sama dibagi 6. Ini 7, yang ini 6, ya kan? 24 dan 6 sama-sama bagi 6. Berarti di sini 1, di sini dapatlah hasilnya 4, ya kan? 7 kali 4 bagi 1, berarti kita dapat hasilnya 28. Tambahannya berarti adalah 28 dikurangi 24. Hasilnya adalah 4 orang. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 16, seorang pedagang membeli tas dengan harga 40.000. Ya, berarti harga belinya adalah 40.000. Nah, kalau soal-soal yang seperti ini biasanya lebih suka ditulis diketahuinya biar lebih mudah sih. Ini apa nih? Gitu ya, karena untuk dilambangkan di pengerjaannya. Pedagang tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga 60.000. Berarti ini harga jualnya yang 60.000. Berapa persen keuntungan pedagang tersebut? Berarti kalau kita mau cari persenan untungnya, kita harus tahu berapa ribukah dia untung gitu ya. Berarti untung ya atau keuntungan itu bisa kita dapatkan dari harga jual dikurangi harga beli. Berarti bisa kita dapatkan dari 60.000 dikurangi dengan 40.000. Berarti kita punya untungnya adalah 20.000. Nah, persen untungnya carinya tinggal tadi kita dapat berapa untungnya ya. Untung dalam bentuk ribu dibagi sama harga beli dikali dengan 100%. Nah, gitu. Berarti kita punya 20.000 dibagi dengan 40.000 ya. 40.000 dikali 100%. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, kita bagi 2 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2, berarti ini 1, ini 2. Kita punya 1/2 kali 100%. Ya udah 100 bagi 2 berapa? 50, berarti hasilnya 50%. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 17, seorang pedagang sepeda menjual sepedanya dengan harga 960.000. Berarti ini harga jualnya ya, 960.000. 960.000. Kemudian, jika dari penjualan sepeda tersebut pedagang mengalami kerugian sebesar 20%, berarti persen ruginya itu adalah 20%, maka harga sepeda saat pedagang itu membelinya adalah, nah berarti ini kita pakai harga beli sama dengan, ingat kalau harga beli berarti yang ditambah atau dikurang di bawah ya, berarti 100 per rugi, berarti dikurang 100 min persenan dari ruginya gitu ya. Kemudian dikali dengan harga jual. Berarti kita punya 100 per 100 dikurangi dengan 20 dikali harga jualnya adalah 960.000. Berarti di sini kita punya 100 dibagi 80 dikali 960.000. Oke, tinggal kita bagi aja ya. 960.000 dibagi dengan 80. Berapa ya? 96 bagi 8 itu berarti 1. 16 bagi 8 itu 2. Nolnya tinggal ngikutin berarti 12.000 ya. 12.000. Oke, 12.000 berarti tinggal kalikan dengan 100. Berarti 120. Ini 12. 1.200.000 ya. Berarti hasilnya adalah yang B. Nomor 18, seorang pedagang membeli baju dengan harga 60.000. Berarti harga belinya adalah 60.000. Kemudian jika pedagang ingin mendapatkan keuntungan 10%, untungnya itu adalah 10%, maka pedagang harus menjual baju dengan harga. Berarti harga jualnya berapa kalau pengen untung 10%? Nah ya,
Berarti kita mau cari harga jual itu, harga jual berarti yang di atas ya. Jumlahan pengurangnya di atas. Karena untung berarti kita tambah. 100 ditambah untung persennya berapa? Per 100 kali dengan harga beli. Berarti kita punya 100 ditambah 10 per 100 dikali 60.000. Oke, berarti kita punya 110 bagi 100 kali 60.000. Berarti kita punya, di sini kita bagi 100 ya. Kemudian tinggal kita kalikan. 6 kali 11 itu 66, nolnya tinggal ngikutin 3. Berarti 66.000. Jawabannya yang A. Nomor 19. Seorang pedagang membeli 5 buah topi seharga 120.000. Ya, kemudian pedagang ingin menjual kembali topi tersebut dengan cara terpisah. Jika 3 topi masing-masing terjual dengan harga 40.000 dan 2 topi masing-masing terjual dengan harga 20.000, maka persentase keuntungan yang didapat pedagang tersebut adalah. Berarti kita harus tahu harga masing-masing topinya dulu. Ya, satu buah topi itu harganya berapa sih? Gitu ya. Karena di sini akan dijual terpisah dan ada 3 topi yang dapat untung, ada yang 2 topi bakal dapat rugi. Gitu ya. Berarti harga beli satu topinya kita punya 120.000 dibagi dengan 5. Atau gini deh, biar nggak susah. Ngapain susah-susah kayak gitu ya? Kan kita mau tanya persentase keuntungannya aja. Berarti kita tinggal cari berapa total pendapatan dia ketika sudah menjual 3 topi dan 2 topi dengan harga 40.000 dan 20.000. Nah, berarti di sini 3 topi ditambah 2 topi. Nah, berarti di sini kita punya 3 kali 40.000 ditambah 2 dikali 20.000. Nah, gini kan ya. Berarti kita punya 120.000 ditambah 40.000. Nah, berarti kita di sini dapat 160.000. Nah, kita bisa tahu keuntungannya berapa dengan cara mengurangkan ini. Ya, harga jualnya dikurangi harga beli. Untung harga jual dikurangi harga beli. Berarti kita punya 160.000 dikurangi dengan 120.000. Berarti kita punya di sini 40.000. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus untuk mencari persenan untung itu adalah untung dalam bentuk ribuan ya. Kemudian dibagi dengan harga belinya dikali dengan 100%. Nah, berarti untungnya kan dalam bentuk peribuan itu 40.000. Harga belinya tadi 120.000, tinggal dikalikan dengan 100%. Berarti kita punya, ini kita bagi 10.000, kemudian 4 dan 12 sama-sama kita bagi 4. Kita punya di sini 1, di sini berarti 3. Nah, berarti kita punya 1/3 dikali 100%. Atau 100 dibagi 3. 100 bagi 3 berapa? 33,333333 sampai ujung. Berarti kita ambil 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 33,33%. Jawabannya yang C. Nomor 20. Zulfi menjual sepeda seharga 800.000. Berarti harga jualnya kita punya 800.000. Jika dari penjualan tersebut Zain mengalami kerugian, kok Zain? Tadi Zulfi, kenapa sekarang Zain? Ya, sesuaikan aja namanya kalau misalnya ketemu dengan soal seperti ini. Ini Zain ya, misalnya Zain. Oke, jika dari penjualan tersebut Zain mengalami kerugian 20%, maka harga sepeda saat Zain membelinya berapa? Ruginya itu dia 20%. Ditanya harga belinya, berarti HB. Ingat HB berarti yang ditambah atau dikurang di bawah. Karena rugi berarti dikurang. Nah, berarti di sini 100 per 100 min R.
kemudian dikali dengan harga jualnya. Berarti kita punya 100 per 100 min 20 dikali dengan 800.000. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita punya 100 per 80 dikali 800.000. 800.000-nya kita bagi 80, berarti kita punya 10.000. 10.000 dikalikan 100, berarti kita punya 1 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sampai bertemu kembali di part 3. Silahkan dipahami dulu untuk yang di part 2 ini.